What's up Sobat Movie, welcome back to my channel. Thanks for all your support. And then I appreciate all your attention for my channel. Juga Sobat Movie, terima kasih buat like, buat komen, buat subscribe, dan juga buat share. Karena tanpa kalian, channel ini tidak akan bisa berkembang Sobat Movie. Jadi saya mengharapkan selalu Sobat Movie yang sudah mensubscribe dan juga sudah memfollow tentunya channel ini tetap stay dan juga view selalu video-video yang sudah saya upload. Dan juga bagi yang baru bergabung, silahkan di like, komen, di share juga atau di subscribe juga. Dan juga tentunya bunyikan loncengnya sehingga Sobat Movie yang baru bergabung akan mengetahui selalu info-info dari seputar channel ini. Tentunya seputar film-film apa saja yang menarik untuk ditonton, itu yang akan saya berikan ke Sobat Movie semuanya. Dan jangan lupa dukungan kalian adalah poin plus buat saya, itu yang menjadi motivasi buat saya. Jadi jangan ragu untuk berkomentar. Saya tidak mengharapkan komentar yang baik saja, tetapi kritik dan saran juga saya sangat butuhkan di channel ini demi untuk membangun channel ini lebih bagus dan juga tentunya harus bermanfaat, terutama buat Sobat Movie semuanya di dalam entertain, terutama di dalam perfilman atau film-film apa saja yang menarik tentunya untuk kita tonton Sobat Movie. Nah, I say thanks, very big thanks for all of you Sobat Movie, dan juga senantiasa saya berharap semoga Sobat Movie juga senantiasa sehat selalu sehingga kita bisa sama-sama bekerja sama memberikan yang terbaik untuk karya-karya kita ke depannya Sobat Movie. Jadi sekali lagi, thank you very much for all your Sobat Movie. You are the best. Well Sobat Movie, sambil menunggu film baru yang akan dirilis tahun ini, kali ini saya akan mengulas top 7 action movies 2019. Bagi Sobat Movie pecinta film action, bisa memilih film favorit Sobat Movie melalui ulasan film yang akan saya ulas tentunya. Nah, di posisi ke-7 ada Gemini Man. Di posisi ke-6 ada Triple Frontier. Dan di posisi ke-5 ada Angel Has Fallen. Di posisi ke-4 ada Cold Pursuit. Di posisi ke-3 ada Six Underground. Di posisi ke-2 ada Fast and Furious Present Hope and Soul. Dan juga di posisi pertama ada John Wick Chapter 3 Parabellum. Nah, inilah 7 top action movies versi Ayong Bandurea. Well, Sobat Movie, langsung saja kita mulai ulas satu persatu film-film di atas. Nah, langsung saja Sobat Movie, di posisi ke-6 ada Gemini Man. Gemini Man disutradarai oleh Ang Lee, sineas yang meraih 2 kali Oscar ini, membawa film Gemini Man ini dengan versi futuristik tentunya. Dibintangi oleh Will Smith. Di sini Will Smith sebagai Henry Brogan. Mary Elizabeth Winstead, dia di sini sebagai Danny. Clive Owen di sini sebagai Clay Ferris. Benedict Wong di sini sebagai Baron, dan juga ada Linda Emmons sebagai Leicester. Film ini dan juga didukung tentunya oleh aktor-aktor lain di film ini. Film ini mengisahkan tentang pembunuh bayaran terbaik yang pernah ada, yaitu si Henry Brogan, yaitu Will Smith, yang juga tangguh dan notabene sangat mirip dengan dirinya, dan bahkan 99% memiliki kemiripan dengan Henry Brogan.
Film yang bertema cloning futuristik ini memberikan suasana ketegangan saat Henry Brogan harus terus-menerus diteror oleh orang yang sama dengan dirinya atau cloningnya yang dibuat oleh Clay Ferris atau Cliff Owen dengan ambisi ingin mempercanggih temuannya dan juga membuat ciptaannya lebih sempurna. Ferris terus terobsesi karena dia mengenal sosok Henry Brogan yang dulu ia kenal sebagai pembunuh bayaran yang sangat tangguh. Jadi di sini dia membuat sampel atau percobaan dari Henry Brogan karena dia sangat terobsesi tentunya. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah cloningannya sendiri. Dan bahkan temannya Henry, yaitu Baron, menganggap Henry memiliki anak yang ditinggalkan dan kemudian anaknya itu ingin membalas dendam ke bapaknya, yaitu ke si Henry tadi. Nah, sineas peraih Oscar ini, yaitu Ang Lee di sini, sepertinya ingin menampilkan futuristik dengan CGI modern. Namun terlihat sangat kolot di beberapa aksi, di beberapa adegan terlihat ketinggalan. Walaupun sebagian efeknya itu sangat canggih. Namun di beberapa terlihat kelemahan-kelemahan dari story ini yang membuat film ini seolah-olah tidak berimbang. Namun untuk keseluruhan film ini, karena disuguhkan dengan action yang kental dan juga aksi-aksi Will Smith yang tentunya kita tahu Will Smith adalah aktor yang sangat pintar dan cerdas. Tentunya dia bisa membawa Gemini Man ini sukses tentunya. Walaupun tadi beberapa part atau beberapa bagian itu terlihat sangat biasa saja, namun karena di sini kembali lagi ke karakter si Will Smith atau aktor besar yang mampu menutupi kelemahan-kelemahan kecil yang menyempurnakan film Gemini Man ini. Gemini Man ini juga sukses menembus box office dengan pendapatan di atas 173 juta dolar Amerika. Saat obsesi dari seorang Paris tadi menjadikan dia itu ingin membuat terus-menerus generasi-generasi yang menyerupai si Henry Brown tadi. Film yang juga menembus box office ini menampilkan hal lain dari sisi actionnya. Paris menciptakan satu kreasi atau dia ingin menciptakan gen-gen baru, menciptakan manusia-manusia tangguh di masa depan yang akan menjadi prajuritnya menjadi prajurit tangguh di masa depan. Nah, itu yang menjadi obsesi dari Clay Paris. Namun itu semua tidak akan berhasil jika saja cloningnya itu tidak menyerah atau mengakui dia adalah cloningan daripada Henry Brogan. Film ini sudah dirilis tahun 2019, yaitu tepatnya di 5 Oktober. Nah, bagi sobat movies yang belum menonton Gemini Man ini, boleh menonton film ini karena film ini juga sangat asik untuk ditonton dan juga tentunya ini adalah film cloning yang menyajikan action berbalut CGI yang kental dan juga adventure. Tentunya di sini temanya adalah cloning. Buat sobat movie, don't forget to watch the movie. Bagi yang sudah menonton, saya rasa boleh mengomentarinya nanti di bagian kolom komentar sehingga menjadikan film ini menjadi sebuah bahasan di channel Ayong Bandorea, jadi untuk tempat berkomunikasi bagi kita tentunya. Di posisi ke-6 ada Triple Frontier, director by Jesse Kander. Ada aktor-aktor yang ikut di dalam film ini, membintangi film ini, yaitu Ben Affleck, dia sebagai Red Fly di sini, Oscar Isaac sebagai Poppy, dan juga Charlie Hunnam, dia di sini sebagai Ironhead. Gareth Holland dia sebagai Ben Miller, dan juga ada Pedro Pascal dia sebagai Catfish.
Ketika uang sebagai penguji, apakah persahabatan bisa tetap utuh? Nah, itulah yang menjadi konflik di film Triple Frontier ini. Film aksi yang dikemas dengan perampokan dan juga petualangan. Ini melibatkan 5 sahabat mantan Special Force atau pasukan elit. Nah, mereka kembali berkumpul di sini, namun bukan untuk tugas negara, tetapi melainkan mereka ingin merampok sebuah rumah, yaitu rumah seorang drug lord atau kartel narkoba yang berkebangsaan Brazil, yaitu di perbatasan Argentina dan juga Brazil dan juga Paraguay. Mereka pun mengatur siasat, yaitu diarsiteki oleh Pope yang notabene dia masih bekerja di bagian narkoba di saat itu. Dia yang masih aktif. 4 temannya sudah pensiun, namun Pope di sini masih aktif. Dan kebetulan dia adalah bekerja di bagian kejahatan narkoba. Di sini dia mencoba membuat satu siasat dengan mengambil informasi atau menggali informasi dari seorang pegawai yang juga bekerja di rumah drug lord itu, yaitu Arjona, salah satu pegawai dari bos kartel tadi. Dengan bantuan pegawainya tadi, jadi dengan mudah bisa masuk mereka ke dalam rumahnya bos narkoba tadi. Namun keegoisan terlihat saat 5 sahabat ini menemukan uang yang sangat banyak di dalam rumah drug dealer tadi. Sempat juga terjadi kontak senjata dan melukai Charlie Hunnam di sana atau Ben Ironhead di sana ya, dan juga namun tidak terlalu parah, dan mereka berhasil mengambil uang yang banyak dari rumah itu dan mengemasnya, dan mereka itu sudah terlalu over membawa uang yang ada di dalam rumahnya si drug lord tadi. Mereka berhasil membawa uang yang sangat banyak jumlahnya, dan bahkan saking banyaknya mereka tidak mampu untuk mengangkutnya ke dalam kapal ke dalam pesawat yang sudah disewa mereka. Dalam perjalanan mereka, pesawat yang mereka tumpangi pun terpaksa terbentur dan hancur dan terpaksa mendarat di perumahan, di perkampungan warga lokal. Konflik pun terjadi di situ. Dari sana adalah konflik yang paling, dari kejadian itu konflik petualangan mereka itu terjadi. Dan bahkan di perjalanan mereka pun mereka sempat diserang oleh orang-orang lokal di sana karena dianggap sudah menjadi musuh, karena mereka sempat membunuh seorang dari petugas desa itu ataupun warga desa itu. Terjadi konflik juga di dalam petualangan mereka, di perjalanan mereka pulang, karena terlalu banyak tadi uang yang dibawa, akhirnya mereka hanya berfokus ke uang itu. Film yang digarap oleh Corner ini menurut saya sukses membawa petualangan dan action, dan juga solid di dramanya, yaitu tentang sebuah persahabatan yang dites, yang diuji oleh uang. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan nyata juga. Uang itu adalah menjadi sumber petaka kalau tidak saling dewasa untuk menghadapinya. Nah, Ben Affleck dan kawan-kawan di sini di dalam petualangan mereka sudah mulai tidak saling percaya, itu karena uang tadi, dan bahkan mereka pun harus kehilangan satu temannya di dalam perjalanan pulang, yaitu karena diserang oleh orang lokal yang menganggap mereka itu sebagai musuh mereka. Nah, yang menarik di film ini juga adalah aktor-aktor hebat seperti Ben Affleck di sini tidak menjadi aktor utama, melainkan aktor second actor ya, tapi tetap karisma Ben Affleck tetap menjadi sorotan, tetap menjadi bahwa dia tetap seolah-olah menjadi peran utama di film ini.
Sebenarnya di sini Oscar Isaac atau Pope lah yang menjadi peran utama di film ini. Namun yang paling menarik perannya Ben Affleck di film ini. Walaupun film ini terkesan sedikit drama dan tidak menonjolkan banyak action, namun di film ini secara keseluruhan masih dibalut dengan action dan juga adventure yang sangat solid tentunya. Dan sedikit kelemahan film ini hanya terlalu lama konflik atau terlalu lama petualangan mereka, dan itu nyaris sedikit membosankan di tengah. Namun itu ditutup atau terbayar oleh semua aksi-aksi dari film ini dan juga special effect dan juga alur ceritanya. Hanya saja yaitu tadi di tengah perjalanan itu terlalu lama mungkin petualangannya, jadi sedikit membosankan. Nah, film ini sendiri mendapatkan apresiasi dari para audiens atau penonton, dan film ini bahkan mampu mendapat rating yang bagus juga tentunya. Film ini pun berhasil menembus ke box office. Di urutan kelima ada Angel Has Fallen, film ketiga dari series of Fallen ini, The Fallen. Masih sangat konsisten di dalam ceritanya, yaitu untuk melindungi presiden yang masih menjadi misi utama Mike Banning atau Jailor Bachelor di sini. Seperti kita ingat sebelumnya di London Has Fallen juga, yang mengambil tag filmnya itu di London, itu menceritakan juga tentang misi Banning untuk melindungi sang presiden, yaitu Presiden Trumbull. Jailor Bachelor dan Morgan Freeman tetap menjadi tandem yang ideal di setiap film atau the series of the Fallen ini. Meski cerita tidak banyak berubah, namun situasi film ini dibuat lebih menegangkan, lebih gripping, dan juga lebih action, dan juga teknologi yang lebih tinggi tentunya. Rick di sini, yaitu sebagai sutradara Rick Roman Awolk, masih sangat konsisten dan sangat telaten mengemas film ini dalam balutan intrik, konspirasi, dan juga tentunya politik in Amerika, atau juga situation in a real American government, ya seperti itulah kira-kira. Namun tidak terlepas dari kemasan action yang cerdas dan brilliant. Surprise juga di film ini terasa sangat kental, yaitu terlihat saat Mike Banning harus menjadi korban konspirasi dan juga tertuduhnya dia sebagai aktor atau dia juga tertuduh sebagai pembunuh sang presiden atau penculikan sang presiden. Aktor bersuara berat ini pun harus memutar otak dan cara supaya bisa membersihkan dirinya dari skenario percobaan pembunuhan sang presiden yang ditujukan kepada dirinya. Tidak diragukan lagi, Banning atau Jailor Bachelor yang juga yang juga aktor daripada 300 dan juga Rock and Roll ini sangat cerdas, sobat movie semuanya. Film ini membuat kita terlarut dalam situasi konspirasi. Itu seperti real terjadi di dalam American government, like that. Angel Has Fallen sukses memberikan atau menyuguhkan suatu tontonan action yang sangat baik dan juga penokohan yang sangat kental dan juga situasi-situasi yang sangat menegangkan dan juga unpredictable. Angel Has Fallen sukses menembus box office dengan income di atas 140 juta dolar Amerika Serikat. Bagi sobat movie, ini adalah film yang menurut saya sederhana, namun masih memberikan action-action yang sangat fantastis tentunya. Sementara budget film ini tidak terlalu mahal untuk
setingkat film action, tentunya hanya 40 juta US dollar. Film ini dirilis 23 Agustus 2019 Sobat Movie. 3 tahun berselang dari film terdahulunya London Has Fallen yang dirilis di tahun 2016. Nah, bagi Sobat Movie yang belum menonton film ini atau bahkan belum menonton The Trilogy of Fallen ini, boleh Sobat Movie untuk menontonnya karena sayang untuk dilewatkan jika film sekelas Fallen ini tidak ditonton oleh Sobat Movie. Di posisi keempat ada Cold Pursuit. Kehidupan yang tenang dan damai tentunya menjadi impian bagi semua orang. Itulah yang dijalani Liam Neeson dan keluarganya yang tinggal di kota kecil bersalju yaitu Caheo. Namun, semua berubah menjadi liar saat putranya terbunuh oleh kelompok kartel narkoba. Film ini merupakan remake dari film Norwegia di tahun 2014 yaitu In Order of Disappearance yang juga merupakan garapan Hans Peter Molen sendiri. Tentunya sutradara ini juga dulunya merilis atau menggarap film ini di versi Norwegia. Film ini sendiri menceritakan tentang kematian Niels atau Liam Neeson dibuat seolah overdosis oleh kartel narkoba yang menjadi target persaingan Viking dan juga kartel heroin. Namun Niels sangat mengetahui karakter anaknya dan dia tahu anaknya tidaklah seorang junkie atau pemakai narkoba atau juga pemakai obat-obat terlarang. Dan dia yakin bahwa itu hanya direkayasa untuk membunuh anaknya. Niels pun ingin mencari anggota kartel dan ingin membunuh satu demi satu anggota kartel yang telah membunuh anaknya. Dia harus menuntaskan dendamnya. Niels yang seorang petugas pembersih salju di jalanan kota kecil itu pun kini berubah menjadi seorang yang brutal dan juga yang menjadi liar. Seorang ayah yang hanya memikirkan bagaimana cara revenge atas kehilangan anaknya. Bagaimana caranya dia untuk membalaskan dendamnya kepada kartel yang sudah membunuh anaknya, yang dia rasakan sangat kehilangan, dan juga istrinya sampai mengalami gangguan dari kehilangan itu. Revenge yang dibubuhi dengan dark comedy ini memang masih terlihat seperti film-film Liam Neeson sebelumnya atau pada umumnya. Seperti di Taken, kita sudah melihat karakter daripada Liam Neeson ini. Aktor yang juga sukses memerankan film-film bergenre kidnap dan juga revenge seperti Trilogy of Taken ini tetap menjadi idola karena dalam keseriusan wajahnya dan juga wajah polosnya mampu beraksi dan menjadi karakter yang sangat bengis, bisa berubah menjadi karakter yang sangat kejam dan bengis tentunya. Liam Neeson sendiri di film Cold Pursuit ini menjadi seorang ayah yang polos atau seorang ayah yang biasa yang berubah menjadi liar dan juga ingin menuntaskan semua dendam atas kematian anaknya. Wajar bagi siapapun yang mengalami kejadian ini adalah pilihan atau mungkin ini bisa menjadi pilihan bagi seorang ayah yang sangat mencintai anaknya tentunya di saat kehilangan anak tercintanya. Film ini sendiri dirilis di tahun 2019 kemarin, yaitu di 15 Februari. Film ini berhasil juga menembus box office. Walaupun berbeda dengan film-film Liam sebelumnya, film ini masih memberikan nuansa action yang kental dan juga cerita
cerita-cerita yang kental tentunya dari kekeluargaan, karena ciri khas dari Liam sendiri adalah a family. That's my family, and then sorry like this. Seorang mengganggu keluarganya, maka dia akan mencari siapapun yang mengganggu keluarganya. Itu bisa kita lihat di film-film dia, beberapa film Liam menunjukkan seperti itu. Namun kita tetap tidak bosan. Like Taken, they made Taken, trilogy of Taken, but we still waiting for the number 4. Ya seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada bosan melihat karisma dari seorang Liam Neeson di sini. Nah, di film Cold Pursuit ini sebenarnya bisa kita lihat dari plot atau alurnya itu sebenarnya sederhana dan juga cenderung di satu kota itu saja. Namun kita tidak dibuat penonton tidak dibuat bosen oleh cerita ini, karena ya mungkin itu tadi karisma dari seorang aktor, seorang Liam Neeson mampu menghipnotis penonton yang ia sudah menyuguhkan karakter yang sangat bagus tentunya. Nah, bagi Sobat Movie yang belum menonton film ini juga bisa menjadi salah satu tontonan yang tidak bisa dilewatkan, karena sayang kalau dilewatkan Sobat Movie. Walaupun film ini sudah terlewat 2019 kemarin, bagi Sobat Movie yang ada yang belum menonton film ini, saya tetap mengajak atau memberikan referensi ini layak kok ditonton dan juga tidak akan mengecewakan bagi Sobat Movie. Percaya deh. Di posisi ketiga ada Six Underground, film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Dia di sini sebagai The One, dan juga ada Melanie Lawrence, dia di sini sebagai Two, Manuel Garcia dia sebagai Three, Ben Hardy sebagai Four, Adria Arjona sebagai Five, Dave Franco sebagai Six, dan juga banyak lagi aktor yang mendukung film ini tentunya. Budget 150 juta dolar Amerika yang digelontorkan oleh Michael Bay membuat film ini sangat kaya di special effect-nya. Ledakan demi ledakan terlihat jelas di film ini, tabrakan, tembak-menembak, dan juga benturan kapal dan bahkan helikopter dengan efek yang sangat boom menjadi gimmick yang berubah menjadi menu utama tentunya. Itu adalah ciri khas dari Michael Bay yang kita tahu, seperti dia membuat di Transformer juga, itu sangat terlihat jelas. Jadi menu utama di film ini adalah actionnya. Di bagian awal saja film ini sudah memberikan aksi tanpa henti sampai akhirnya baru kita dibawa ke real story-nya itu setelah melewati 90 menit dimanjakan oleh aksi-aksi ala heroik dengan kombinasi musik top 40 yang menjadi latar mengiringi aksi-aksi tersebut tentunya. Sepertinya sutradara kawakan Michael Bay tidak pernah kehilangan ide, yang tentunya ide-ide cemerlang. Direktur yang sukses membawa Transformer menjadi salah satu film blockbuster ini kini menggarap film yang bergenre seperti Six Underground ini. Karena Michael Bay ini kita sangat kental ya. Saat kita mengingat Michael Bay tentunya kita masih ingat Transformer. Kalau kita ingat Transformer tentu kita sangat mengingat efek-efek daripada robotiknya yang diciptakan oleh Michael Bay itu sendiri. Atau kata lain, special effect yang sangat ciamik, itulah yang menjadi ciri khas dari si Michael Bay ini. Di sini Six Underground menceritakan tentang seorang miliarder yang harus memalsukan kematiannya dan juga membentuk sebuah tim rahasia, dan juga mereka disebut bawah tanah atau The Ghost, dijuluki dengan The Ghost, yang mereka harus melawan diktatorisasi atau kediktatoran penguasa Turkmenistan. Jadi di saat situasi ketidakadilan dari pemimpin diktator Turkistan, Ryan Reynolds
si tajir yang cerdas juga mengganti nama mereka dengan angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Jadi mereka ada 6 orang. Ya, seperti judulnya kita ketahui ya, 6 underground, yaitu 6 di bawah tanah. Jadi mereka dengan nama yaitu menjadi angka. Jadi mereka itu harus menyabotase, menutup semua identitas mereka. Ya, seperti kita lihat, mereka kan diburu oleh negara juga. Jadi mereka harus merubah semua identitas mereka. One adalah nama Ryan Reynolds di sini di film ini. Dia adalah pemimpin The Six Underground ini. Jadi dia harus bekerja sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 and 6 yang mereka semuanya itu mempunyai keahlian masing-masing, dari IT, tukang alih dari IT, ahli IT, dan juga ada ahli mengalihkan perhatian tentunya. Jadi mereka mempunyai spesialisasi. Jadi tim mereka ini sangat solid tentunya. Tugas mereka ini pada intinya tugas mereka adalah untuk menghentikan penguasa diktator yang semena-mena, yang sangat bengis tentunya, yang sangat bengis. Pemimpin diktator ini sudah terlalu di luar daripada kontrol untuk memimpin sebuah negara, di mana mereka itu harus menembus daerah kekuasaan si diktator ini. Namun kita bisa melihat di film ini, penonton bisa melihat daerah itu pun sudah dikuasai oleh semua peker betisnya atau pengawal-pengawal diktator tadi, penguasa Turkistan tadi itu sudah menempatkan semua pasukan-pasukannya baik di kota, di jalan-jalan utama, dan juga di semua sudut-sudut kota. Jadi mereka harus memutar otak bagaimana caranya mereka harus bisa menembus ke sentral atau ke istana dari si diktator tadi. Michael Bay dengan sentuhan tangan yang telaten dan juga sangat-sangat rapi memberikan aksi yang super B dengan special effect yang mendukung tentunya di film ini, yang menjadikan film ini terlihat sangat high class. Walaupun film ini tentunya mendapat rating yang tidak terlalu bagus ataupun apresiasi daripada kritikus melihat film ini cenderung membosankan. Tetapi bagi sobat yang suka dengan aksi, dengan efek-efek yang bagus, dengan aksi yang super boom tentunya, dan juga efek-efek yang seperti tampilan Transformer, banyak ledakan, banyak bang-bang-bangnya, mungkin film ini sangat baik untuk ditonton oleh sobat movie. Namun di film ini satu yang menarik tentunya musik-musik yang diputarkan selama film ini tentunya sangat banyak. Jadi soundtrack ini multi soundtrack, jadi sangat terlihat mudah banget film ini. Jadi nuansa-nuansa atau parties musik sekarang ditampilkan di film ini juga sebagai pengiring latar dari setiap actionnya. Nah, film ini dirilis di tanggal 13 Desember 2019. Film ini juga ditayangkan di Netflix Sobat Movie. Jadi Sobat Movie yang belum menonton film ini juga bisa menonton di streaming. Kalau yang kelewatan itu bisa dicari lagi di streaming Sobat Movie, dan juga ada TV-TV berbayar yang menyediakan layanan film Six Underground ini, atau bahkan di HBO juga ada jadi Sobat Movie bisa melihatnya di channel-channel TV berbayar tentunya. Jadi ini salah satu film yang menyuguhkan aksi-aksi dan juga nuansa heroik yang membawa kita ke suasana yang lebih modern tentunya. Walaupun film ini terlihat action, namun banyak juga kritikus yang tidak memberikan apresiasi terhadap film Six Underground. Namun balik lagi kepada setiap penonton adalah mempunyai ciri atau mempunyai pilihan tersendiri tentang film-film yang ditonton dan bagaimana mereka
mengungkap atau menyimpulkan sebuah film. Well, buat Sobat Movie, ini salah satu referensi lagi. Jika Sobat Movie belum menonton film ini, silahkan bisa ditonton Sobat Movie. Di posisi kedua ada Fast and Furious Present, Hobbs and Shaw. Film ini disutradarai oleh David Lynch, dibintangi oleh Dwayne Johnson, ya di sini sebagai Agent Luke Hobbs, dan juga Jason Statham sebagai Deckard Shaw. Ada Idris Elba sebagai Brixton Lore, Vanessa Kirby sebagai Hattie Shaw, dan juga Helen Mirren sebagai ibu dari Shaw Brother ini. Dan juga tentunya ada aktor-aktor lain yang turut mendukung film Hobbs and Shaw ini. Film ini berbudget 200 juta US dollar. Film yang dibintangi oleh dua jagoan yang sudah malang melintang di film Hollywood ini, yaitu The Rock, Dwayne Johnson, dan juga Jason Statham yang terkenal dari Crank, Transporter, dan juga film-film aksi dia yang lain. Mereka ini tidak asing lagi bagi penonton, bagi Sobat Movie semuanya. Dan bahkan mereka sudah mempunyai big fans tentunya. Film ini menceritakan tentang pertemuan Agent Luke Hobbs dan juga mantan tentara bayaran yaitu Deckard Shaw setelah 2 tahun pertemuan mereka saat Dominic Toretto dan timnya mengalahkan Chipper di Fast and Furious 8. Jadi film ini adalah spin-off dari Fast Furious tentunya. Sejak pertemuan pertama mereka sering berkonflik karena perbedaan kepentingan dalam tugas masing-masing. Dalam spin-off kali ini mereka menjadi sedikit memiliki kesamaan atau jauh dari terlihat dari konflik tentunya. Apalagi di film ini saudari Shaw atau di sini yang diperankan oleh Vanessa Kirby sebagai Hattie Shaw mencuri sebuah formula biologis dari Brixton Lore yang diperankan oleh Idris Elba, yang di sini ia menjadi kepala penjahat. Formula yang dibawa Hattie Shaw ini notabene bisa membuat Brixton menjadi powerful, menjadi lebih kuat dan menjadi superpower tentunya. Namun formula ini sangat berbahaya bagi orang banyak karena kandungan kimia yang terkandung di dalamnya bisa menyebabkan radiasi bagi banyak orang tentunya. Dalam situasi yang bahaya, Deckard Shaw atau Jason Statham berusaha segera membantu saudarinya. Disinilah Agent Hobbs ikut membantu Deckard Shaw karena paling tidak tujuan mereka sama kali ini, yaitu menghentikan rencana jahat dari Brixton Lore dan juga mereka ingin menangkapnya dan bahkan mengakhiri semua kejahatan Brixton, karena kejahatan biologis yang diciptakan oleh Brixton itu sangat menakutkan dan bahkan mengancam kehidupan banyak orang tentunya. Disinilah mereka itu bekerja sama karena mereka sadar bahwa ini mungkin menjadi misi pertama mereka secara bersama, karena sejauh dari pertemuan mereka di pertemuan di Fast Furious sebelumnya, mereka ini sangat berbeda. Dan bahkan kalau kita ingat di film sebelumnya di Fast and Furious 8, mereka sempat fight di dalam penjara tentunya. Itu masih sangat teringat sekali bahwa mereka itu tidak pernah bersatu atau tidak pernah bersatu dalam misi. Nah, action demi action ditampilkan di film spin-off Fast Furious ini. Walau ada rasa kehilangan adegan-adegan balapan dan juga ala Fast Furious tentunya, dan juga koleksi-koleksi mobil di film ini tidak ada. Tetapi masih terobati dengan adegan aksi yang solid dari kedua idola masa kini itu, yaitu Jason Statham dan The Rock ya. Wajar saja kita sangat menantikan atau merindukan aksi-aksi daripada
balapan mobil, karena itu adalah menjadi ciri khas dari Fast Furious tentunya. Di spin-off kali ini, Fast Furious sepertinya sengaja menghadirkan presentnya Hobbs and Shaw ini. Karena apa? Karena Fast Furious akan merilis lagi film terbarunya, yaitu Fast and Furious 9 tentunya. Nah, di film ini kita dibuat menjadi sedikit terobati dari rasa kehilangan mobil-mobil yang biasanya kita lihat di film-film keseluruhan film Fast and Furious. Tapi di film ini cukup membuat kita takjub ya. Aktor yang hanya 2 orang yang biasanya diperankan banyak orang. Ada Dominic Toretto, ada juga aktor-aktor lain yang juga kental selalu ikut di dalam Fast Furious. Namun sekarang di Hobbs and Shaw ini mampu kita terhibur oleh aktor 2 orang ini saja tentunya. Film yang digarap David Leitch dirilis 31 Juli 2019 dan film ini masuk ke jajaran box office dengan pendapatan di atas 760 juta dolar Amerika Serikat. Film ini pun sangat dinikmati tentunya karena sambil menunggu series terbaru dari Fast Furious 9 akan dirilis segera. Bagi sobat semua yang belum menonton film Hobbs and Shaw ini, tentunya ini menjadi referensi yang menarik buat sobat movie semuanya. Karena cerita spin-off daripada Fast and Furious ini tidak kalah menarik dengan Fast Furious, dan juga film ini menjadikan satu kesatuan action yang solid dan juga cerita drama dan juga sisi keluargaan yang masih sangat menarik seperti film Fast and Furious sebelumnya. Karena kita tahu film Fast and Furious adalah film kekeluargaan di mana Toretto Dominic adalah mengutamakan kekeluargaan di dalam semua film-filmnya di Fast and Furious. Bagi sobat, kalau yang belum menonton silahkan ditonton film ini, jangan sampai lewat sobat movie karena tidak rugi kalau menonton film ini. Saya sangat merekomendasikan karena film ini adalah film yang patut untuk ditonton dan juga memberikan hiburan tentunya buat kita. Di posisi pertama ada John Wick Chapter 3 Parabellum. Film ini disutradarai oleh Chad Stahelski. Yes. Dibintangi oleh Keanu Reeves di sini sebagai John Wick-nya, dan juga ada Halle Berry sebagai Sophia, Ian McShane sebagai Winston, kepala daripada High Table, Lauren Fishburne sebagai Raja Bowery, dan juga Asia Kate Dillon, dia di sini sebagai The Adjudicator. Dan juga banyak aktor lain mendukung film ini, dan tentunya ada sedikit yang menarik di film ini, yaitu ada Yayan Rumirat dari Indonesia yang ikut bermain di film John Wick Chapter 3 ini tentunya. Sementara budget yang dikeluarkan di film ini yaitu 75 juta dolar Amerika Serikat. Ini adalah seri ketiga dari Trilogy of John Wick movie. Mengisahkan kelanjutan nasib dari seorang sang pembunuh bayaran yang sebelumnya menghabisi nyawa dari anggota High Table anggota High Table dari The Continental. John Wick di sini atau Keanu Reeves harus survive karena diburu oleh pembunuh bayaran yang hebat dari seluruh penjuru dunia. Dia menjadi target incaran di sini karena dia sudah melanggar aturan dari High Table itu sendiri. Dia sudah membunuh seorang dari anggota High Table. Dia harus berhasil menemukan sebuah tanda dari sebuah perpustakaan yang menyimpan sign atau tanda ya, atau
juga semacam kartu pas agar ia bisa keluar dari kota menuju perbatasan. Namun tidak gampang untuk mendapatkan sign atau tanda tersebut karena di mana-mana sudah pembunuh bayaran sudah menanti atau dimanapun John Wick berada diburu karena dia adalah menjadi target dari perburuan karena namanya dia sudah diumumkan di seluruh dunia, di seluruh kota. Seperti film John Wick sebelumnya, John Wick 1 di 2014 dan juga John Wick 2 di 2017, di seri ketiga ini sang sutradara Chad Stahelski masih menampilkan intensitas action yang sangat tinggi. Tentunya film John Wick ini dikemas di dalam revenge action dan juga survive ya. Intensitas yang sangat tinggi dan juga tentunya action yang padat itu membuat film ini terkesan sangat solid di bagian actionnya. Namun sayang sedikit di dalam action kebanyakan menggunakan latar malam atau background malam di setiap actionnya. Jadi jangan kaget Sobat Movie jika terjadi beberapa action di dalam gelap ya tentunya. Perburuan John Wick sendiri diberikan hadiah oleh High Table dan juga adjudicator 14 juta dolar Amerika Serikat sebagai harga untuk membunuh John Wick. Ini udah seperti sayembara tentunya. Jadi semua pembunuh bayaran dari seluruh penjuru dunia ingin mendapatkan keuntungan dan ingin membunuh sang pembunuh bayaran yaitu John Wick itu sendiri karena dia adalah karena John Wick ini akan memberikan dengan membunuh John Wick akan memberikan 14 juta dolar kepada si pembunuhnya. Nah, kesempatan John Wick semakin sedikit saat High Table dan juga adjudicator bekerja sama agar John Wick dilenyapkan. Jadi John Wick di sini dijebak oleh dijebak oleh High Table itu Winston. Dia ternyata bekerja sama dengan adjudicator. Ternyata niat mereka tetap sama dengan ingin melenyapkan si John Wick. Di ujung perjalanan ya John Wick bertemu dengan Sophia yaitu Halle Berry yang membantunya keluar dari kota. Namun petualangan John Wick ini tidaklah semudah itu karena John Wick di sini harus melewati pertarungan demi pertarungan, serangan demi serangan dari seluruh pembunuh bayaran yang ada di seluruh dunia. Termasuk surprisingnya di sini dia bertemu dengan pembunuh bayaran dari Asia yaitu Indonesia tentunya, yaitu ada Yayan Rumirat yang kita kenal dari film The Raid. Dia juga ikut meramaikan film John Wick Parabellum ini. Surprising dan sangat menghibur tentunya bagi kita orang Indonesia Sobat Movie. Di mana Yayan Rumirat juga sudah beberapa kali membintangi film-film Hollywood tentunya. Jadi di film ini diberikan lagi kepercayaan walaupun scene-nya sedikit, tapi itu membuat film ini menjadi lebih asik ya ditonton oleh orang Indonesia tentunya, oleh Sobat Movie, bahwa orang kita juga ada loh di John Wick gitu. Jadi Keanu Reeves atau John Wick sebagai Keanu Reeves di sini akhir-akhir ini sangat cocok dengan karakter John Wick ini gitu loh. Jadi banyak film yang coba dibuat lagi atau dibintangi oleh John Wick, tapi bayang-bayang John Wick ini masih menempel di Keanu Reeves gitu. Banyak dia Keanu Reeves beberapa kali membuat film, namun karakter John Wick ini kayaknya lebih cocok buat Keanu Reeves. Walaupun aktor yang juga sukses membintangi Matrix ini terlihat dingin di film ini, namun gaya khas revenge dan skill killingnya itu menjadi daya tarik
tersendiri di film Parabellum ini. Karena kenapa? Nah, sebenarnya cerita dari awal cerita, kita bercerita sedikit ke belakang. Awal cerita daripada si John Wick ini adalah saat peninggalan istrinya, yaitu anjing yang menjadi titipan istrinya itu dibunuh oleh orang atau dari mantan temannya sendiri di dalam satu geng gitu, dalam satu lembaga pembunuh bayaran gitu. Jadi dia cerita simpel sebenarnya, itu yang membuat dia naluri pembunuh bayarannya itu kembali timbul lagi. Karena apa? Titipan yang satu-satunya menjadi kenangan dari istrinya itu pun dibunuh oleh para penjahat yang notabene adalah temannya sendiri. Jadi di situ dia kembali lagi menjadi pembunuh bayaran yang hebat, yang tentunya itu adalah pekerjaan dia sebelumnya. Kembali lagi di season yang kedua juga hampir sama ceritanya. Dia di sana harus mengambil lagi mobil dan juga aset yang sudah diambil oleh geng tadi gitu. Jadi John Wick ini sebenarnya simple saja, hanya revenge, dan juga revenge karena anjing itu adalah awalnya sebenarnya. Tapi tidak hanya anjing Sobat Movie, itu adalah titipan dari istrinya. Jadi apapun yang menjadi titipan dari seseorang itu memang suatu amalan yang harus dijaga harusnya. Itu yang mungkin menjadi titik awal dari cerita John Wick ini. Jadi sang sutradara si Chad yang juga director dari The Crow 1999 ini menyuguhkan trilogi John Wick dengan sangat rapi dan juga detail tentunya. Kemasan action dan juga kemasan story itu membuat film ini menjadi bersatu, walaupun dia udah sequel udah sampai 3 loh, tapi orang-orang atau penonton yang menonton John Wick 1 masih menunggu yang kedua, dan juga yang kedua masih menunggu yang ketiga ini. Jadi trilogi John Wick ini menurut saya adalah suguhan yang sangat menarik tentunya bagi pecinta film action, apalagi juga ini action yang menyuguhkan cerita pembunuh bayaran ya. Tentunya ini adalah gangster. Nah, John Wick Parabellum ini sukses menjadi box office dengan pendapatan di atas 326 juta dolar Amerika. Film ini dirilis 22 Mei 2019. Itu 2 tahun setelah rilisnya John Wick kedua. Film ini termasuk konsisten menggarap atau konsisten membuat sequel filmnya. Karena kenapa? Masih ditunggu oleh para penonton dan para fans setia John Wick. Bagi Sobat Movie semuanya yang belum sempat menonton film ini, boleh menjadi referensi, dan juga Sobat Movie tentunya harus menonton film serial chapter yang ketiga dari John Wick ini. Parabellum ini mungkin ini sudah menjadi akhir dari sebuah cerita John Wick, walaupun nanti kalau dibuat sequel selanjutnya, jadi Sobat Movie sudah tahu nanti kelanjutan dari John Wick itu sendiri. Jadi buat Sobat Movie jangan sampai ketinggalan untuk menonton serial John Wick Chapter 3 Parabellum ini. Well, Sobat Movie, itulah tadi ulasan Seven Best Movie 2019 versi Ayong Banurea. Nah, bagi Sobat Movie semuanya yang belum menonton tayangan-tayangan tadi atau salah satu movie yang tadi saya ulas, Sobat Movie bisa menontonnya atau kembali lagi menonton di streaming tentunya, karena pastinya film ini sudah lewat di sinema Sobat Movie. Jadi untuk Sobat Movie bisa memilih-milih atau memilah-milah atau mencoba menonton salah satu film tadi. Bagi Sobat Movie yang sudah menonton tentunya, mari kita berkomentar, mari kita bersharing di dalam kolom komentar sehingga kita bisa lebih mempunyai komunikasi atau bersilaturahmi, berkekeluargaan di dalam konten ini tentunya, di dalam channel ini tentunya Sobat Movie. Jadi
Dan pastikan Sobat Movie semuanya sebelum menonton sebuah tayangan atau menonton film apapun itu, pastikan mood Sobat Movie dalam keadaan bagus dan baik. Karena itu akan menyupport atau itu akan mendukung bagus tidaknya sebuah film. Mood kita adalah penentu dari tontonan apa yang kita tonton tentunya Sobat Movie. Nah begitu Sobat Movie sudah memiliki mood yang bagus, maka tontonan yang akan Sobat Movie tonton tentunya akan mendapatkan kesamaan feel tentunya. Nah itulah tadi ulasan saya tentang 7 best movies, dan juga tentunya Sobat Movie bisa terus berkontribusi di channel ini dengan memberikan dukungan dan terus stay di channel ini, give support, dan juga tentunya itu yang menjadi motivasi buat saya untuk tetap berkarya, memberikan ulasan-ulasan yang lebih baik tentang film-film baik yang sudah terlewat ataupun will coming soon. Saya akan mencoba dengan yang terbaik dari saya. I will do my best for Sobat Movie semuanya. Akan saya kembangkan channel ini dengan movie-movie baru, movie-movie pokoknya gini aja, pokoknya ini adalah channel movie, nantinya akan kita bertukar informasi tentang film di channel ini Sobat Movie. Tapi sebelumnya itu saya juga tetap berterima kasih kepada Sobat Movie yang sudah setia dari awal channel ini, sudah memberikan support, sudah memberikan dukungan baik dari komen, advice, dan juga kritik-kritik, komentar-komentar yang mendukung tentunya. That's all my motivation for the progress tentunya. Progress ini akan menjadi kemajuan untuk channel ini. Tanpa kalian, channel kita tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa menjadi channel yang besar tentunya. Tapi saya yakin jika sobat semuanya mendukung channel ini, memberikan kontribusi di channel ini, saya yakin channel ini bisa akan berkembang dan kita menjadi satu komunitas atau satu channel ini bisa memberikan nilai positif tentunya teristimewa atau terkhususnya di pengetahuan-pengetahuan film. Mari kita sama-sama belajar di channel ini sobat. Mari kita memberikan pengetahuan kita tentang film atau kegemaran kita atau hobi kita. Saya yakin setiap setiap sobat yang suka menonton akan memberikan tanggapan di film ini. Saya tidak harus meminta sobat berkomentar bagus, atau saya sangat membutuhkan komentar yang real. Jika bagus, sobat berikan penilaian yang bagus. Jika tidak bagus, berikanlah kritik dan saran sehingga benar-benar itu menjadi dorongan, benar-benar itu menjadi sebagai value atau nilai, dan juga memberikan sebuah ujian, atau bukan ujian, artinya gini, memberikan buat saya itu tantangan. Ketika sobat memberikan sebuah kritik, saya akan memperbaiki sehingga next video atau next konten akan menjadi lebih sempurna tentunya, menjadi lebih baik Sobat Movie. Nah, for all your Sobat Movie, I say thanks, and then I appreciate all your support or your attention or your care, advice, dan juga semua perhatian Sobat Movie ke channel ini saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tetap subscribe, tetap bunyikan loncengnya sehingga Sobat Movie mendapatkan info-info yang selalu saya update di channel ini. Thank you very much and stay healthy. Well, Sobat Movie, itulah tadi ulasan 7 Best Movie 2019 versi Ayong Banurea. Nah, bagi Sobat Movie semuanya yang belum menonton tayangan-tayangan tadi atau salah satu movie
yang tadi saya ulas, Sobat Movie bisa menontonnya atau kembali lagi menonton di streaming tentunya, karena pastinya film ini sudah lewat di sinema Sobat Movie. Jadi untuk Sobat Movie bisa memilih-milih atau memilah-milah atau mencoba menonton salah satu film tadi. Bagi Sobat Movie yang sudah menonton tentunya, mari kita berkomentar, mari kita bersharing di dalam kolom komentar sehingga kita bisa lebih mempunyai komunikasi atau bersilaturahmi, berkekeluargaan di dalam konten ini tentunya, di dalam channel ini tentunya, Sobat Movie. Jadi, dan pastikan Sobat Movie semuanya sebelum menonton sebuah tayangan atau menonton film apapun itu, pastikan mood Sobat Movie dalam keadaan bagus dan baik, karena itu akan menyupport atau itu akan mendukung bagus tidaknya sebuah film. Mood kita adalah penentu dari tontonan apa yang kita tonton tentunya, Sobat Movie. Nah, begitu Sobat Movie sudah memiliki mood yang bagus, maka tontonan yang akan Sobat Movie tonton tentunya akan mendapatkan kesamaan feel tentunya. Nah, itulah tadi ulasan saya tentang 7 Best Movies, dan juga tentunya Sobat Movie bisa terus berkontribusi di channel ini dengan memberikan dukungan dan terus stay di channel ini, give support, dan juga tentunya itu yang menjadi motivasi buat saya untuk tetap berkarya, memberikan ulasan-ulasan yang lebih baik tentang film-film baik yang sudah terlewat ataupun will coming soon. Saya akan mencoba dengan yang terbaik dari saya. I will do my best for Sobat Movie semuanya. Akan saya kembangkan channel ini dengan movie-movie baru, movie-movie pokoknya gini aja. Pokoknya ini adalah channel movie, nantinya akan kita bertukar informasi tentang film di channel ini, Sobat Movie. Tapi sebelumnya itu saya juga tetap berterima kasih kepada Sobat Movie yang sudah setia dari awal channel ini, sudah memberikan support, sudah memberikan dukungan baik dari komen, advice, dan juga kritik-kritik, komentar-komentar yang mendukung tentunya. That's all my motivation for the progress tentunya. Progress ini akan menjadi kemajuan untuk channel ini. Tanpa kalian, channel kita tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa menjadi channel yang besar tentunya. Tapi saya yakin jika sobat semuanya mendukung channel ini, memberikan kontribusi di channel ini, saya yakin channel ini bisa akan berkembang dan kita menjadi satu komunitas atau satu channel ini bisa memberikan nilai positif tentunya teristimewa atau terkhususnya di pengetahuan film. Mari kita sama-sama belajar di channel ini, sobat. Mari kita memberikan pengetahuan kita tentang film atau kegemaran kita atau hobi kita. Saya yakin setiap orang, setiap sobat yang suka menonton akan memberikan tanggapan di film ini. Saya tidak harus meminta sobat berkomentar bagus, atau saya sangat membutuhkan komentar yang real. Jika bagus, sobat berikan penilaian yang bagus. Jika tidak bagus, berikanlah kritik dan saran sehingga benar-benar itu menjadi dorongan, benar-benar itu menjadi sebagai value atau nilai, dan juga memberikan sebuah ujian, atau bukan ujian, artinya gini, memberikan buat saya itu tantangan. Ketika sobat memberikan sebuah kritik, saya akan memperbaiki sehingga next video atau next konten akan menjadi lebih sempurna tentunya, menjadi lebih baik, Sobat Movie. Nah, for all your Sobat Movie, I say thanks, and then I appreciate all your support or your attention or
your care, advice, dan juga semua perhatian Sobat Mopi ke channel ini saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tetap subscribe, tetap bunyikan loncengnya sehingga Sobat Mopi mendapatkan info-info yang selalu saya update di channel ini. Thank you very much and stay healthy.